Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Hairul Usman, SSI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nama saya Nella Caroline Sinaga, NIM 4203141016, Program Studi Pendidikan Biologi Kelas D, Stambuk 2020. Adapun video ini saya lakukan untuk memenuhi ujian tengah semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 pada mata kuliah Filsafat Pendidikan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020. Baiklah, saya akan mulai dari soal yang pertama. Berilah penjelasan tentang hubungan filsafat dengan pendidikan, serta apa tujuan dan manfaat bagi kita, sehingga materi ini dianggap penting untuk dipelajari. Sebelum saya menjelaskan mengenai hubungan filsafat dengan pendidikan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Latin, yaitu philos yang artinya cinta, dan sophos yang artinya kebijaksanaan. Jadi, dalam arti harafiah, filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan atau cinta akan ilmu pengetahuan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan. Julius Jama menyatakan bahwa filsafat merupakan upaya perenungan pemikiran yang sistematis dan rasional untuk memahami siapa diri Anda dan untuk memahami dunia ini. Jadi, berfilsafat adalah proses merenung. Apa itu merenung? Merenung adalah proses berpikir secara mendalam untuk menemukan alasan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan maupun hal-hal yang timbul dalam pikiran kita. Jadi, orang yang berfilsafat akan berusaha untuk mencari tahu segala hal yang terkait dengan dirinya, sehingga dengan demikian dia akan menyadari sepenuhnya hakikat dirinya. Pengetahuan tentang diri ini meliputi siapa dirinya, dari mana, sedang di mana, dan hendak kemana. Di samping itu, berfilsafat juga akan berupaya mengenali lingkungan, yaitu tentang orang lain maupun makhluk lain. Pada akhirnya, dia akan mengetahui bagaimana keterkaitan keberadaan dirinya secara individu dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu adalah penjelasan singkat mengenai pengertian filsafat. Selanjutnya kita lihat mengenai pengertian pendidikan. Pendidikan adalah hasil atau buah dari proses mendidik. Jadi, mendidik dan pendidikan adalah dua hal yang saling berhubungan. Dari segi bahasa, mendidik adalah kata kerja, sedangkan pendidikan adalah kata benda. Jadi, jika kita mendidik, kita sedang melakukan suatu kegiatan atau suatu tindakan yang menunjukkan adanya orang yang dididik di satu pihak dan orang yang mendidik di pihak lain. Dengan kata lain, mendidik adalah usaha yang disengaja dan sadar untuk mengembangkan kepribadian anak dengan jalan membimbingnya menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Jadi, pendidikan pada dasarnya adalah usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu membudayakan manusia. Perbuatan mendidik juga diarahkan pada manusia untuk mengembangkan potensi-potensi dasar yang ada pada manusia agar menjadi nyata dan terpola. Pendidikan sebagai proses interaksi manusiawi antara si pendidik dan subjek yang dididiknya sehingga mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya kita lihat hubungan antara filsafat dengan pendidikan. Filsafat pendidikan adalah aplikasi filsafat untuk mempelajari semua faktor yang mempengaruhi tujuan dan sasaran pendidikan, isi, dan organisasi dalam hal nilai-nilai manusia yang bisa mempengaruhi sifat dan tujuan, serta masyarakat secara luas. Jadi, fungsi penting filsafat dalam pendidikan adalah untuk memberikan prinsip dan pijakan bagaimana untuk mengaktualisasikan tujuan pendidikan.
Tujuan mempelajari filsafat dalam pendidikan sesuai dengan makna filsafat yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu sebagai ilmu yang bertujuan untuk berusaha memahami semua yang timbul dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia. Maka berfilsafat memerlukan suatu ilmu yang dapat mewujudkan pemahaman tersebut. Terutama dalam dunia kependidikan, tenaga pendidik perlu memahami karakteristik filsafat, teori, serta praktek pendidikan di lapangan, sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam dunia kependidikan, seorang pendidik, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaksana pendidikan, perlu mengetahui filsafat dalam pendidikan, karena tujuan pendidikan perlu dipahami dalam hubungannya dengan tujuan hidup. Filsafat dalam pendidikan harus mampu memberikan pedoman kepada para pendidik seperti guru maupun dosen. Hal tersebut akan mewarnai sikap perilakunya dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Maka filsafat dalam pendidikan itu penting untuk dipelajari, karena pendidikan menempatkan suatu pemikiran yang praktis dan membutuhkan teori dalam menciptakan sistem pendidikan yang ideal. Oleh sebab itu, pendidikan harus berangkat dari filsafat yang berorientasikan pendidikan, apalagi jika ada beberapa pertanyaan radikal tentang pendidikan yang berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial dan alam. Itu adalah jawaban untuk soal yang pertama. Selanjutnya kita lihat untuk soal yang kedua. Dari berbagai aliran filsafat pendidikan, aliran yang mana menurut Anda yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini? Jelaskan dan berikan alasan Anda. Menurut saya, dari berbagai aliran filsafat pendidikan yang ada, aliran yang paling sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah aliran filsafat pendidikan idealisme. Mengapa? Berikut adalah alasan saya. Kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah kurikulum 2013 atau K13 yang memiliki 4 aspek penilaian. Yang pertama, aspek pengetahuan, yang kedua, aspek keterampilan, yang ketiga, aspek sikap dan perilaku. Nah, sekarang mari kita lihat. Dari berbagai aliran filsafat pendidikan yang ada, aliran idealisme adalah aliran yang sesuai dengan kurikulum 2013. Karena aliran idealisme berpandangan bahwa pengetahuan itu sudah ada dalam jiwa kita. Untuk membawanya pada tingkat kesadaran, perlu adanya proses introspeksi. Supaya lebih jelas, mari kita lihat implikasi pendidikan idealisme. Yang pertama kita lihat dari segi tujuan pendidikan. Pendidikan idealisme bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan pikiran dan diri. Dengan demikian, sekolah harus menekankan kemampuan intelektual, moral, penilaian, estetika, realisasi diri, kebebasan individu, tanggung jawab, dan kontrol diri. Selanjutnya kita lihat dari segi kurikulum. Tubuh materi pelajaran yang ideasional dan konseptual ada pada materi pelajaran yang penting bagi realisasi perkembangan mental dan moral. Selanjutnya kita lihat dari segi metodologi. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran harus mendorong akumulasi pengetahuan dan pemikiran dan harus menerapkan kriteria untuk evaluasi moral. Metode yang disarankan adalah dengan mengajukan pertanyaan dan diskusi proyek baik yang dilakukan secara individu maupun berkelompok. Selanjutnya kita lihat dari segi hubungan antara guru dengan peserta didik. Guru harus baik secara mental dan moral dalam perilaku dan keyakinan. Guru harus melatih keterampilan kreatif dan memberikan kesempatan bagi pikiran peserta didik untuk menganalisis, menemukan, dan menciptakan. Jadi, kurikulum yang diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini yaitu kurikulum 2013 sesuai dengan aliran filsafat pendidikan idealisme, di mana pendidikan bukan hanya bertujuan menjadikan peserta didik menjadi orang yang berintelektual, tetapi juga bermoral dan terampil. Oke, kita lanjutkan kepada soal yang ketiga. Filsafat dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan manusia, di mana pendidikan termasuk di dalamnya.
Karena itu, pendidikan membutuhkan filsafat. Mengapa pendidikan membutuhkan filsafat? Pendidikan membutuhkan filsafat karena masalah-masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan yang dibatasi pengalaman, tetapi masalah-masalah yang lebih luas, yang lebih dalam, bahkan yang lebih kompleks, yang tidak mungkin dapat dijangkau seluruhnya oleh sains atau ilmu pengetahuan. Seorang pendidik, baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaksana pendidikan, perlu mengetahui filsafat tentang pendidikan. Karena tujuan pendidikan senantiasa berhubungan langsung dengan tujuan hidup dan kehidupan individu maupun masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Selain itu, pemahaman filsafat dalam pendidikan akan menjauhkan pendidik dari perbuatan meraba-raba, mencoba-coba tanpa rencana dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Selanjutnya, untuk soal yang terakhir, yaitu soal keempat, jelaskan bagaimana pandangan filsafat Pancasila terhadap sistem pendidikan nasional. Filsafat pendidikan Pancasila merupakan aspek rohania dan aspek spiritual sistem pendidikan. Maka, sepatutnya para pendidik atau guru harus memahaminya. Filsafat pendidikan Pancasila dijadikan pedoman dasar atas segala tindakan yang dilakukan dalam setiap kegiatan pendidikan. Selanjutnya kita lihat bagaimana implikasi filsafat pendidikan terhadap pendidikan. Sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setiap manusia Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Maka dari itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal menyediakan program pendidikan agama sebagai mata pelajaran. Melalui program ini, sekolah membantu muridnya sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya masing-masing. Di samping itu, sekolah juga mengembangkan sikap saling menghormati, sikap saling menghargai perbedaan agama, kebebasan beribadah, di mana setiap orang wajib menghargai temannya yang berbeda agama. Misalnya, yang beragama Kristen pada hari Minggu beribadah ke gereja, yang beragama Muslim sholat di masjid. Jadi teman-temannya itu supaya tidak mengganggu pada waktu-waktu tertentu untuk beribadah tersebut. Dan juga di sekolah juga sebaiknya ditekankan atau dikembangkan sikap tidak memaksakan keyakinan atau kepercayaan kepada orang lain. Kita lihat sila Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu manusia diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Dengan demikian, sekolah bertanggung jawab menanamkan sikap ini kepada muridnya melalui kegiatan belajar mengajar. Misalnya, guru yang menghargai dan bersikap adil serta memperlakukan muridnya secara wajar dan manusiawi. Dan juga dengan memperhatikan kelebihan maupun kelemahan siswa-siswanya, dan juga memperhatikan keterbatasan siswanya agar guru tersebut dapat menjalankan proses pendidikan yang sesuai agar tujuan pendidikan tersebut tercapai. Sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia. Manusia Indonesia menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Maka dari itu, sekolah perlu menanamkan rasa kebangsaan kepada para muridnya yang dapat dikembangkan melalui cara antara lain yang pertama, guru yang mengaitkan pelajaran yang diajarkannya itu dengan sikap cinta akan tanah air maupun cinta akan persatuan. Yang kedua, menyadarkan murid-muridnya mengenai betapa melimpahnya kekayaan alam Indonesia, betapa beragamnya sumber daya alam Indonesia yang patut disyukuri sekaligus menjadi tanggung jawab siswa sebagai generasi penerus bangsa. Dan yang ketiga juga di sekolah juga guru-guru aktif dalam memperingati hari-hari besar bangsa Indonesia. Misalnya contoh paling dekat itu dalam sekolah, di sekolah yang rutin melaksanakan upacara bendera pada setiap hari Senin, itu sangat bertujuan untuk menciptakan rasa nasionalisme bagi siswa-siswi. Yang berikutnya adalah sila keempat Pancasila,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menyatakan bahwa manusia Indonesia sebagai warga masyarakat yang mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Maka, dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, guru hendaknya memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk menyampaikan maupun mengemukakan pendapat, misalnya dalam menetapkan peraturan dan disiplin sekolah maupun dalam peraturan kelas. Misalnya, yang tidak melaksanakan piket kelas akan dihukum atau akan mengganti jadwalnya ke hari berikutnya. Dalam hal itu, guru boleh meminta pendapat maupun saran dari siswanya. Dan misalnya juga di sekolah itu perlu dibiasakan sistem perwakilan di dalam pengambilan keputusan tanpa menghilangkan hak-hak individualitas masing-masing murid. Jadi di sini guru perlu menanamkan sikap hidup saling mempercayai satu dengan yang lain, sikap yang bertanggung jawab atas perwakilan yang sudah dipercayakan tersebut. Kita lihat sila Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menyatakan bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajibannya yang sama dalam menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, para peserta didik di sekolah ditanamkan sikap keadilan, sikap kebersamaan dalam melakukan berbagai kegiatan untuk kepentingan bersama pula dalam aktivitas individu maupun kelompok. Jadi, sikap-sikap yang demikian juga akan berkembang menjadi sikap simpati dan berempati terhadap orang lain dan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.